Sejumlah mantan pimpinan KPK turun gunung, gelar demo desak Firly Bahuri dipecat. Amat. Cuman KPK waktu itu lebih banyak pencitraan, Mak, didukung oleh LSM. Nah ini rakyat ditipu menurut saya sih, istilah saya. Ditipu seakan-akan KPK itu pahlawan, gini-gini hebat. Padahal hasilnya nggak seberapa, Pak, dibandingkan dengan anggaran yang dikasihkan oleh negara itu, Pak. Itu terus menerus. Tambah lagi berikutnya KPK itu ya sudah, saya kira sudah secara teoritis pasti dijadikan alat politik, Pak. Kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu ini tidak bisa ditoleransi. Bahwa lembaga yang mulai tergerus integritasnya ini mulai dipakai oleh kepentingan politik untuk memojokkan, untuk memenjarakan atau melemahkan mereka-mereka yang berlawanan berseberangan dengan pemegang kekuasaan. Pelakunya adalah seseorang yang selalu merasa paling tahu soal pemberantasan korupsi, seseorang yang selalu bertindak sewenang-wenang, yaitu Firly Bahuri. Pemberhentian Endar hari ini sebenarnya bukan pemecatan pertama yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Penonaktifan saudara Firly Bahuri ini harus dilakukan sekarang juga sebagai syarat utama untuk dijaminnya pemeriksaan kode etik yang sedang berjalan hari ini dari beberapa laporan-laporan, baik itu dari Bang Endar, baik dari para aktivis, mahasiswa dan lain-lain, yang hari ini satu posisinya banyak dari dugaan satu suara mereka semua bahwa Firly Bahuri terduga melanggar kode etik dan itu harus diperiksa secara objektif. Kita kan harus melihat perspektifnya, perspektif Dewas yang selama ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk malah melindungi berbagai tindakan pimpinan KPK yang bermasalah. Kita melihatkan ada pasal 112 KUHP itu menyebutkan kalau kemudian si tersangka ini memiliki alasan bahwa dia patut sah seperti itu, kemarin dia menggunakan alasan sakit gitu ya. Nah, penyidik bisa saja mendatangi kediamannya. Itulah jadi, waduh, hancurlah kita kalau seakan-akan ya, kalau KPK yang kadang-kadang jadi pahlawan pemberantas korupsi itu, kok kemudian isinya kayak gitu. Kapan mereka mau bekerja, ngurusin gitu aja nggak rampung-rampung gitu, Pak. Jadi pantas Pak Presiden kan mengatakan itu, jangan gaduh, aturan patuhi gitu. KPK sekarang menganggap saya berwenang, gitu Pak. Habis ya stop, kewenangan dia gitu. Tetapi kalau ditelisik lagi, Pak, itu tidak lazim. Mestinya Masalah di internal Komisi Pemberantasan Korupsi kembali terjadi, akibatnya muncul desakan minta Firly Bahuri dipecat dari jabatan sebagai Ketua KPK. Berdasarkan pantauan Merdeka.com, sejumlah mantan pimpinan KPK beserta perwakilan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi. Mereka turut menyuarakan copot Firly di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin siang 10 April 2023. Mantan pimpinan KPK yang turut aksi yakni Abraham Samad dan Saud Situmorang, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, serta mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana. Hari ini kita melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran kepatuhan yang diduga dilakukan saudara Firly, kata Samad saat orasi. Alasan pelaporan tersebut, kata Samad, berkaitan dengan serangkaian dugaan pelanggaran etik perihal pembocoran dokumen yang dilakukan Firly. Bahkan selain rencana tindak lanjut etik, Samad juga berencana akan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Firly. Itu adalah perbuatan pidana yang tidak bisa ditolerir lagi, dan tindakan itu termasuk tindakan pidana.
Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum, kata Abraham Samad.